Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini materi kita yang keenam pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pembahasan kita adalah tentang akidah Islamiyah. Maka terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berguna dunia dan akhirat. Pembahasan kita yang pertama dari akidah Islamiyah ini adalah tentang konsep akidah Islamiyah yang meliputi pengertian, kedudukan, unsur, dan ruang lingkup. Pengertian akidah Islamiyah secara bahasa ya, berarti kita mulai dari kata akidah dahulu. Kata akidah itu berasal dari kata al-aqdu yang memiliki beberapa makna. Di antaranya ada al-luzum, yaitu tetap, ada at-ta'kid yang berarti penguatan, ada al-istithaq yang arti itu adalah perjanjian. Secara istilah kata al-aqdu adalah ma yaqidu alaihi al-insanu qalbahu aqdan jaziman wa muhakkaman la yatatarraq ilaihi syak. Yaitu segala sesuatu yang diyakini manusia dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan. Jadi, ketika dia meyakini sesuatu dan keyakinannya terhadap sesuatu itu benar-benar kokoh, benar-benar kuat, benar-benar tangguh, sehingga kemudian apapun yang mempengaruhinya, keyakinan itu tidak berubah. Nah, sedangkan kata Islam, ya, kata Islamiyah itu berasal dari kata Islam. Aslama yuslimu istislaman atau islaman, yang berarti bisa penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan, keselamatan, serta kedamaian dan perdamaian. Nah, secara istilah yang dikatakan Islam itu seperti digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, an tashhada anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumar ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan ini kemudian dirumuskan menjadi rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan kemudian haji bagi yang sanggup. Itulah Islam. Lalu kemudian ketika kata akidah digabungkan dengan Islam, ya, sehingga menjadi akidah Islamiyah, pengertiannya itu adalah al-imanul jazim billahi wa ma yajibu lahu fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma ja'at bihi an-nususus sahihah min usulid dini wa umurul ghaibi wa akhbarih. Nah, jadi yang dikatakan iman itu atau akidah Islamiyah itu adalah iman dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dengan meyakini apa yang wajib bagi Allah sebagai Tuhan yang maha disembah, Tuhan yang maha mencipta, Tuhan yang memiliki kemuliaan pada nama dan sifatnya, kemudian percaya kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, ketetapan baik dan buruknya, serta percaya kepada segala informasi terkait dengan perkara-perkara yang gaib yang disampaikan agama. Nah, ini dikatakan dengan akidah Islamiyah. Kedudukan akidah Islamiyah, akidah memiliki posisi yang sangat penting ya. Kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Jika kita ibaratkan akidah itu agama itu seperti sebuah bangunan, maka akidah itu seperti pondasi bangunan tersebut. Dia menjadi titik tumpu berdirinya agama. Walaupun ia tidak tampak oleh kasat mata, tetapi ia memiliki peran yang menentukan kekuatan dan kualitas dari bangunan tersebut. Begitu juga dengan akidah, menentukan kualitas keberagamaan seseorang. Jadi oleh sebab itu akidah ini menjadi penentu. Karena di atasnya itulah dibangun syariah,
dan kemudian akhlak. Jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi bagaimana akidah ini sangat penting sekali. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ya, jadi tidak boleh mempersekutukan Allah dengan satu apapun, dan ini adalah akidah. Maka orang yang akan bertemu dengan Allah itu hanyalah orang yang murni akidahnya. Dan kemudian laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Orang yang menggadaikan keyakinannya, akidah Islamiyahnya, maka kemudian amalan yang pernah dia perbuat dalam kehidupan itu akan hancur lebur, dan dia nanti akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, unsur akidah Islamiyah, apa saja yang menjadi unsur dari akidah Islamiyah? Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang kemudian hadis ini dirumuskan menjadi rukun iman. Itulah yang kemudian menjadi unsur akidah Islamiyah. Yang pertama itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, lalu kemudian inilah dia percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada Rasul, kemudian percaya kepada kitab, dan percaya kepada hari kiamat, serta tetapan baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kemudian yang mungkin kita telah pelajari juga ketika kita masih SD atau SMP atau SMA, ya, tentang rukun iman yang menjadikan 6 pilar dari akidah Islamiyah. Nah, apa kemudian menjadi ruang lingkup akidah Islamiyah? Yang pertama itu adalah ilahiyat. Ya, ilahiyat itu segala perkara yang wajib diimani berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah, perbuatan Allah, ataupun kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang wujud Allah, وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah katakan, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Allah itu senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada, dan kemudian senantiasa mengawasi makhluknya. Perbuatan Allah, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu innallaha yaf'alu ma yurid. Allah yang memasukkan orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh ke dalam surga. Dan kemudian yang demikian itu adalah perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang merupakan sebutan untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, berarti Allah itu Maha Pengasih, sifatnya pengasih. Ar-Rahim, berarti Allah itu sifatnya Maha Penyayang. Dan begitu juga dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi nama-namanya yang disebut dengan Asma'ul Husna. Yang kedua terkait dengan nubuwat. Apa itu nubuwat? Itu segala perkara yang wajib diimani berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Pertama, iman kepada Nabi dan Rasul. Kita wajib mengimani Nabi dan Rasul karena beliau itu atau mereka itu adalah para penyampai wahyu, ya, atau penyampai risalah langit kepada umat manusia. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah menerima wahyu dari Allah, tapi mereka lah yang menerima wahyu dan menyampaikannya kepada kita. Nah, kemudian kita harus meyakini apa yang menjadi tugas bagi mereka. Tugas mereka itu adalah baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan. Maka kemudian di antara sifat seorang nabi itu adalah tabligh. Karena itu merupakan tugasnya, yaitu menyampaikan pesan langit, pesan Allah kepada umatnya atau kepada kaumnya. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia kepada Nabi dan Rasul. Ya, kita tidak menerima wahyu, kita tidak bertemu dengan malaikat, tapi mereka lah yang menerima wahyu, mereka lah yang bertemu dengan malaikat, maka kemudian kita membutuhkan mereka. Walaupun zaman sekarang
Kita tidak lagi memiliki Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah SAW dengan segala peninggalannya berupa Al-Quran dan Sunnah, kita akan senantiasa butuh kepada dua hal tersebut sebagai panduan dalam kehidupan. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran was Sunnah, yaitu Quran dan Sunnah. Selama kita berpegang teguh kepada duanya, maka kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan ini. Selanjutnya, ghaibiyat. Ghaibiyat adalah perkara yang wajib diimani tentang sesuatu yang ada, akan tetapi bersifat metafisik, sehingga tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Kita tidak bisa menjangkaunya, karena keterbatasan dari kemampuan kita akan hal itu. Contohnya, tentang ruh. Ruh itu ada, tapi kita tidak pernah bisa mendeteksi di mana ruh itu dalam diri kita. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kata Allah, ruh itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak akan pernah tahu tentang kerahasiaan ruh yang telah dianugerahkan Allah kepada setiap kehidupan. Tentang malaikat. Malaikat itu ada, mereka membantu Allah dalam mengurusi makhluk-makhluknya. Tapi kemudian kita tidak akan pernah bisa melihat, tidak akan pernah bisa berjumpa dengan malaikat, kecuali para nabi dan rasul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib beriman kepada mereka. Iblis, kita tidak pernah bisa bertemu dengan iblis. Walaupun dahulu ada perseteruan iblis dengan Adam alaihissalam di surga, sehingga iblis terusir dari surga dan kemudian merayu anak Adam agar mereka tunduk kepada iblis, kita tidak pernah bisa bertemu dengan iblis, tapi dia itu ada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Selanjutnya jin. Jin adalah makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halus, tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Wal jannu khalaqnahu min qabli min nari sama. Dan kami telah menciptakan jin itu sebelum Adam dari api yang sangat panas. Setan. Fa'adallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Juga ada setan yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi bersifat ghaibiyat, tidak bisa kita inderai dengan mata penglihatan kita. Kemudian ada sam'iyat. Sam'iyat adalah segala perkara yang wajib diimani tentang sesuatu yang belum dirasakan oleh manusia kecuali setelah kematian. Alam barzakh, yaitu alam penantian. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mati kemudian menunggu kiamat, manusia berada di alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kehidupan, dari istirahat panjang mereka menunggu hari kiamat. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, setiap yang mati dikubur lalu akan dibangkitkan pada yaumul ba'ats. Yaumul hasyar, setelah manusia dibangkitkan mereka akan dikumpulkan pada yaumul hasyar. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Mereka pasti akan dibangkitkan dan tak seorang pun di antara mereka yang bisa lolos ataupun lari dari hari tersebut. Yaumul hisab, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Setelah manusia itu dikumpulkan, maka satu persatu amalan mereka akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka akan mendapatkan balasan kebaikan berupa jannah, yaitu surga. Wasarihu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Atau kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang dosanya tidak diampuni, bagi mereka adalah an-nar. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembalinya manusia ketika mereka kafir atau engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, argumen wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dalil nakliyahnya, dalil Al-Quran, Allah berkata dalam surah Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhara syamsa wal qamara la yaqulanna Allah fa anna yufakun." Orang-orang jahiliyah Quraisy ketika itu ditanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Mereka akan menjawab, yang menciptakan itu semua, yang menundukkan itu semua, yang mengatur itu semua adalah Allah. Allah, mereka akan mengakui hal itu. Setiap orang akan mengakui hal itu. Tapi kemudian kesombonganlah yang menjadikan mereka itu berpaling dari jalan yang benar. Dalil akliyah, akal. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi alam semesta yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan saksi, ya, bahwasanya Allah itu ada. Karena manusia kalau dalam berpikir tentang diri mereka sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kita sendiri sudah banyak bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sistem syaraf yang kita miliki, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan kemudian sistem darah transportasi dalam tubuh kita luar biasa. Sesungguhnya itu merupakan bentuk bukti bahwasanya Allah itu ada, menciptakan manusia dan mengatur kehidupannya. Dan kemudian dalil fitriyah, fitrah manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Hal tuhissuna fiha min jada'a, thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah." Fitrah manusia ketika mereka dilahirkan ke permukaan bumi dalam keadaan Islam, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, yang telah diambil kesaksian itu ketika mereka berada di alam rahim. Qala alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah pada setiap bayi yang berada dalam janin, dalam rahim ibunya sebelum mereka dilahirkan. Dan kemudian setiap mereka mengatakan bahwanya benar, Engkaulah Tuhan kami. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu menjadi dalil bahwasanya setiap mereka berkeyakinan Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Tapi kemudian lingkungan yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi, artinya orang tua, keluarga yang akan merubah dia, sehingga kemudian mengganti akidah tersebut, atau dia akan mempertahankannya. Akidah as-sahihah dan kemudian akidah al-batilah. Akidah sahihah itu adalah akidah yang benar, yaitu akidah yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, dengan keyakinan yang terpatri dalam lubuk hati yang paling dalam. Diucapkan dengan lisan, diimplementasikan dalam aktivitas ataupun perbuatan. Dalam istilah yang sering kita dengar, at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisani, wal a'malu bil arkani. Tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati yang paling dalam, dan kemudian iqraru bil lisani, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian yang terakhir, kita implementasikan dalam kehidupan kita berupa perbuatan atau amalan-amalan yang soleh. Nah, apa keutamaan dari akidah as-sahihah? Yang pertama, membebaskan manusia dari perbudakan makhluk. Yang kedua, ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, merasakan adanya ketinggian dan kemuliaan, keagungan. Ya. Dan selanjutnya adalah senantiasa mendorong untuk beramal soleh dalam kehidupan. Sedangkan akidah fasidah adalah akidah yang salah atau akidah yang menyalahi akidah yang telah diuraikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena mungkin kebodohan atau taklid buta
atau mengikuti perasaan dan nafsu, salah pergaulan, atau fanatisme. Ya. Menduakan Allah, meyakini hal-hal berupa perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan itu merupakan bentuk dari al-aqidah al-fasidah. Selanjutnya, materi kita terakhir itu adalah tentang pemeliharaan akidah Islamiyah. Jadi bagaimana caranya untuk memelihara akidah itu agar tetap kokoh, kuat dalam diri kita masing-masing. Yang pertama itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Rasulullah, siapapun nanti yang hidup setelahku pasti akan melihat perbedaan, perselisihan yang luar biasa. Maka pegang teguhlah kepada sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin, dan kemudian berada di atas jalan yang lurus, agar kalian mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya, dan gigitlah ia dengan geraham-geraham. Ini maksudnya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam perkara akidah. Karena kalau seandainya tidak, maka akidah kita akan tergadai, akidah kita akan luntur. Karena sumber akidah itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan ilmu agama. Maka di sini penting kita mempelajari terkait dengan agama kita. Allah akan memuliakan orang-orang yang berilmu itu, apalagi yang dipelajari itu adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu akan memperkokoh akidah kita, memperbaiki amalan kita, memperindah akhlak kita. Ya. Oleh sebab itu, idza ahabballahu al-'abda falifaqihu fid din, kata Rasulullah, jika seandainya Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan menjadikan hamba tersebut mendalami ilmu agama. Selanjutnya ketiga, saling nasihat menasihati. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Artinya adalah bagaimana kita menjadikan Islam itu sebagai nasihat dalam kehidupan, sehingga kita taat kepada Allah, mengimani para malaikatnya, mengikuti rasulnya, dan tunduk dan patuh kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, serta umat Islam secara umum, yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Keempat, hindari fanatik buta. Karena fanatik buta itu yang akan menyebabkan kesesatan, yang menyebabkan permusuhan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang bahkan kemudian menyebabkan perpecahan di tubuh umat Islam. Nah, fanatik buta ini biasanya bersumber dari kebodohan atau kemudian ketidaktahuan tentang sesuatu. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dikembangkan dengan berbagai referensi-referensi yang relevan dengan materi kita, dan tentu saya berharap Anda bisa mengikuti materi ini dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kesehatan dan kekuatan dalam mendekatkan diri kepadanya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.